Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Anak-anakku, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita sudah menyelesaikan hari yang ke-26 dari bulan suci Ramadan. InsyaAllah nanti malam kita masuk tanggal 27 Ramadan. Karena perubahan tanggal antara bulan Masyahi dan bulan Qamariyah itu tidak sama. Kalau bulan Qamariyah, bulan Ramadan ini perubahan tanggal persis pada waktu maghrib. Kalau sebelum maghrib, sekarang ini tanggal 26 Ramadan, persis maghrib itu nanti masuk 27 Ramadan. Nah, berbeda dengan tahun Syamsiah, tahun Masehi, itu perubahan tanggalnya itu jam 12 malam, jam 00, sehingga orang kalau sudah jam 00 lebih 1 menit sudah mengucapkan selamat pagi, walaupun itu masih tengah malam gelap. Yang tidak tahu di mana rahasianya itu. Bagi saya, masa jam 12.01 menit kita mengucapkan selamat pagi, padahal tengah malam itu. Nah, kalau bulan Qamariyah ini persis maghrib berubah tanggal. Sekarang saya ini masih berada tanggal 26 Ramadan, tapi nanti begitu berbuka saya masuk tanggal 27 Ramadan. InsyaAllah dalam hadis-hadis yang kuat, malam 27 Ramadan inilah InsyaAllah terjadinya malam Lailatul Qadar. Ada 2 tanggal yang kuat antara 27 dengan 29 Ramadan ini. Maka saya mengharapkan malam ini mari kita sing-singkan lengan baju untuk tidak tidur, untuk zikir kepada Allah sampai nanti menjelang subuh. Karena keutamaannya yang sudah saya jelaskan, malam Lailatul Qadar itu ibadatnya sama dengan ibadat, lebih bagus daripada ibadat 1000 bulan. Nah, ini yang hadiah yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan. Mungkin ini saya baca kitab Ihya yang terakhir. Mungkin besok tanggal 27 itu saya isi dengan liberalisme. Apa sebenarnya liberalisme dan kemana tujuannya. Nanti saya sambung dengan sekularisme, dari mana datangnya dan apa tujuannya. Kemudian yang terakhir mungkin nanti hari Jumat tentang pluralisme, apa hakikatnya dan apa tujuannya. Nah, pada hari Sabtu itu termasuk ada 2 kemungkinan. Hari Sabtu mungkin kita berpuasa tanggal 30 Sya'ban, atau kalau malam Sabtu ternyata ada bulan, maka tanggal 1 Syawal jatuh hari Sabtu. Tergantung kepada Kementerian Agama nanti dalam malam Sabtu itu ada bulan apa tidak. Kalau tidak ada bulan, kita berhari raya tentu pada hari Minggu, sehingga puasa kita 30 hari. Faqala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain. Wa'lam
anna mathalal alim mathalul qadi. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam al-qudatu thalathatun qadin qada bil haqqi wa huwa ya'lam fadzalika fil jannah wa qadin qada bil jur wa huwa ya'lamu aw la ya'lamu fa huwa finnar wa qadin qada bi ghairi ma amarallahu bih fa huwa finnar. Ketahuilah oleh kalian bahwa perumpamaan orang alim itu sama dengan perumpamaan qadi. Qadi itu hakim yang memutuskan persoalan umat, yang memutuskan perselisihan antara umat, itu disebut qadi, hakim. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qudatu, hakim-hakim, qadi itu salasatun, ada 3 macam. Qadin qada bil haq. Qadi seorang hakim yang menetapkan hukum bil haq, dengan hukum yang benar. Wa huwa ya'lamu, dan dia tahu bahwa ini hukum yang benar begini, diputuskan dengan hukum yang benar, artinya dengan hukum yang adil, tidak cenderung ke kiri, tidak cenderung ke kanan, menetapkan hukum yang adil tanpa dipengaruhi oleh siapapun saja. Ini kewajiban hakim. Hakim atau qadi itu harus betul-betul bebas, berdiri di tengah-tengah. Nah, qadin qada bil haq wa huwa ya'lam fadzalika fil jannah. Hakim yang menetapkan hukum dengan yang hak dan dia tahu, fadzalikah, maka hakim yang sedemikian itu fil jannah, dia akan berada di surga. Sama dengan orang alim. Orang alim yang melaksanakan ilmunya, mengamalkan ilmunya, itu tentu dia akan bersama-sama dengan qadi tadi yang menghakimi dengan hakim yang dengan keputusan yang hak, masuk surga. Wa qadin, dan yang kedua hakim, qada bil jur, menetapkan hukum dengan kedoliman. Na'udzubillah. Wa huwa ya'lam aw la ya'lam, baik dia tahu atau tidak tahu, fa huwa finnar, maka dia di api neraka. Maka usikum wa iyaya binafsi bitullah, kepada hakim-hakim hati-hati. Ngetok palu jangan sembarangan. Ngetok palu itu jangan sembarangan, karena itu mengandung hak-hak orang lain. Kalau kita lalu merampas hak orang lain, dikasihkan pada orang lain, menentukan hukum yang tidak adil, sudah jelas ini pelanggaran ada, tapi semua ditutupi, dianggap tidak ada. Ini perbuatan sudah jelas perbuatannya, tapi dilindungi, ditutup-tutupi oleh si hakim tadi. Nah, wa qadin, dan hakim qada bil juri, yang menetapkan hukum dengan dolim. Wa huwa ya'lamu aw la ya'lam, dia tahu atau tidak tahu, fa huwa finnar, maka dia akan dimasukkan ke api neraka. Oleh sebab itu ngetok palu harus betul-betul dipertimbangkan dengan hati nurani. Oleh sebab itu Islam mengecam sogok menyogok, suap menyuap. Ar-rasi wal murtasi finnar, orang yang menyuap dan orang yang terima suap, kedua-duanya masuk neraka. Itu kan yang menerima suap sama. Mengapa? Karena sogok menyogok dan suap menyuap ini akan merusak tatanan hukum. Yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar.
Kesalahan-kesalahan dicarikan pembenarannya, dibela setengah mati, baik hakim maupun pengacara. Disinilah letaknya. Harus hati-hati menetapkan hukum yang menyangkut hak-hak manusia. Harus sangat hati-hati. Nah, disitulah kadang-kadang banyak dipengaruhi oleh permainan duit. Hakimnya misalnya disogok, jaksanya disogok. Di dalam pengadilan seolah-olah keduanya kayak bermusuhan, tapi di belakang pengadilan mereka kerjasama untuk mencari suap dari pihak yang terdakwa. Nah, disinilah maka Islam itu mengelarang sogok menyogok, karena sogok menyogok itu sangat berbahaya, merusak tatanan hukum. Yang benar orang yang berduit. Orang yang tidak berduit selalu dalam posisi salah. Inilah dunia sogok menyogok. Bukan hanya di bidang kehakiman saja sogok menyogok ini. Di dalam politik pun yang dikatakan money politik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu sudah menyampaikan bahwa orang yang sogok menyogok dalam politik itu nantinya akan masuk neraka. Thalathatun la yukallimullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun adzim. Tiga golongan nanti Allah tidak mau melihat kepada mereka, Allah tidak mau mengampuni mereka, dan Allah akan adab mereka dengan adab yang pedih. Yang pertama, rajulun ala fatlima in bil falati yamna'uhu min ibnis sabil. Orang yang mempunyai kelebihan air di padang pasir. Dia mempunyai kelebihan air cukup, tapi dia tidak kasih mau minum sama orang musafir yang mau mati kehausan. Istilahnya tidak punya kepedulian sosial. Mereka tempatnya di neraka. Yang kedua, orang yang mengadakan bai'at, transaksi jual beli dengan bersumpah pakai nama Allah, tetapi kedua-duanya bohong. Ini pun kebohongan mengakibatkan Allah mengadab. Nah, yang ketiga ini yang betul-betul menunjukkan kalau Rasulullah itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang ketiga ini termasuk dalam suap menyuap, sogok menyogok dalam politik, sehingga juga kadang-kadang mengakibatkan keputusan hakim memihak. Berapa anggota Mahkamah Konstitusi yang terseret ke pintu penjara karena memutuskan hukum tidak tepat, memenangkan yang kalah, mengalahkan yang menang. Nah, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1400 dikatakan rajulun yubayi'u imaman la yubayi'u illa lidunya fa in utiya minha wafa wa lam yut wa illam yu'ta lam yafi. Subhanallah. Ini dalam kitab Riyadhus Shalihin. Orang yang membaiat, orang yang mengangkat pemimpin, dan dia tidak mengangkat pemimpin tadi kecuali karena duitnya. Karena dikasih duit dia mendukung, tidak dikasih duit dia tidak mendukung. Ini hadis tidak perlu penafsiran. Tertulis 1400 tahun yang lalu yang dikerjakan oleh umat Indonesia di sekarang ini. Terjadi suap menyuap, sebuah sogok menyogok, baik dalam pengadilan, di dalam politik, sehingga yang berkuasa itu duit. Siapa yang punya duit itulah yang menjadi pemimpin. Yang tidak punya duit, biar profesor, doktor, jangan mengharap untuk jadi pemimpin di Indonesia ini.
Karena apa? Sogok menyogok, suap menyuap itu dengan dialihkan bahasa. Dikatakan kontribusi. Seorang ingin menjadi anggota DPR, dia tinggal bayar kepada partai politik yang bersangkutan sekian miliar. Untuk jadi bupati barangkali tidak cukup dengan modal 20 miliar. Siapa yang sanggup jadi bupati di Indonesia kalau orang yang tidak berduit? Nah, disinilah letaknya kita harus berlaku secara adil, tidak terpengaruh oleh sogok menyogok dan suap menyuap. Wa qadin qada bil jur, dan hakim yang menentukan hukum dengan dolim, fa huwa ya'lamu aw la ya'lam wa finnar. Wa qatin, dan yang ketiga hakim qadi qada bi ghairi ma amrallahu bih, dia memutus hukum dengan apa yang tidak diperintahkan oleh Allah, fa huwa finnar, maka dia pun di dalam api neraka. Nah, inilah 3 macam qadi, hakim yang nanti di akhirat akan ketahuan siapa qadi yang masuk surga, siapa qadi yang masuk neraka. Nah, inilah yang harus hati-hati sama dengan orang alim. Siapa orang alim yang masuk surga, siapa orang alim yang masuk neraka. Wa qala Ka'ab rahimahullah, yakunu fi akhir zaman ulama yuzahiduna an-nas fid dunya wa la yashhadun, yukhawifuna an-nas wa la yakhafun, wa yanhauna an ghasyanil wulad wa ya'tunahum wa yu'athiruna ad-dunya 'ala al-akhirah, ya'kuluna bi alsinatihim yaqrubuna al-awliya dunal fuqara, yataghayaruna alal imi kama tataghayarun nisa ala rijal, yaghdab ahdum ala jalisihi idza jalasa wairahu, ulaikal jabbarun a'daur rahman. Nanti akan ada di akhir zaman, berkata Ka'ab rahimahullah, yakunu fi akhir zaman, nanti akan ada di akhir zaman ulama yuzahidunan nas, yang menyuruh manusia untuk zuhud, untuk tidak tamak kepada harta, untuk mengambil harta sekedar kebutuhannya. Orang-orang disuruh zuhud di dunia, dan ulamanya sih tidak zuhud, justru ulamanya yang tamak dan serakah kepada dunia. Ini nanti di akhir zaman akan terjadi ini. Apa sudah terjadi atau belum terjadi, Allahu a'lam bishawab. Tapi ini kata nanti akan terjadi di akhir zaman. Ulama-ulama yang menganjurkan orang supaya bersifat zuhud, artinya meninggalkan dunianya, hanya mengambil dunia menurut kebutuhannya saja, lebihnya tidak usah. Orang disuruh bersifat zuhud, sedangkan ulamanya si tamak dan serakah kepada kekayaan. Wala ya wa yukhawwifunan nas, dan ulamanya nanti menganjurkan kepada orang-orang supaya takut kepada Allah. Ittaqullah, 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 ittaqullah. Wala yakhafuna, ulamanya sendiri tidak takut kepada Allah. Apa artinya tidak takut kepada Allah? Tidak takut kepada Allah artinya tidak melaksanakan perintah Allah. Itu namanya orang berani. Tidak takut kepada Allah. Siapa itu? Orang yang tidak melaksanakan perintah Allah. Siapa orang yang tidak takut? Orang yang melaksanakan larangan Allah. Tidak takut, itu berani sekali. Perintah Allah tidak dikerjakan, larangan Allah dikerjakan. Na'udzubillah, itu pemberani melawan Allah itu. Orang disuruh takut kepada Allah, dan ulamanya sendiri tidak takut kepada Allah. Wa yanhauna an ghasyanil bulad, para ulamanya menganjurkan untuk tidak mendatangkan, untuk tidak mendatangi rumah-rumah umara, pemimpin. Kalau menurut ajaran Islam,
umaro datang kepada ulama, atau ulama juga datang kepada umaro, jadi sekedarnya, tidak lalu setiap hari mundar mandir. Nah, wa ya'tunahum, sedangkan ulamanya yang mundar mandir ke rumah pejabat. Nah, ini apa sudah terjadi apa belum saya nggak tahu. Hanya ini ada di kitab Ihya ini. Kok bisa ada? Nah ya. Nah disinilah. Jadi mari kita ini sekarang membaca kitab-kitab ini, jangan buruk muka, cermin dipecahkan. Nah, ya. Kita ngaca. Kalau yang kotor mukanya, jangan cerminnya yang dipecahin. Mukanya disabun, dibersihkan. Itu hendaknya. Kalau kita mendengar nasihat kita merasa tersinggung, oh kok kayak saya, jangan menyalahkan yang memberikan nasihat. Ibaratkan orang yang bercermin, kalau mukanya buruk, mukanya kotor, jangan cerminnya yang dipecahkan, tapi bersihkan, sabun kotorannya itu, robah akhlaknya itu. Ya'kuluna bi alsinatihum, dia makan dengan lidahnya. Yang saya katakan kemarin, alangkah suburnya lidahnya, alangkah manisnya lidahnya. Ya. Maka di dalam hadis lain, saya di zamanun ala ummati kathirun khutoba'u qalilun fuqaha'uhu. Nanti akan datang suatu zaman kepada umatku di mana penceramah akan tumbuh kayak cendawan di musim hujan. Semua lidahnya manis-manis, lidahnya semua subur, tetapi sedikit yang benar-benar memahami agama sehingga takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakrubunal awliya dunal fuqara, ulamanya hanya mendekati orang-orang gede, menghormati orang-orang kaya, mendekati orang-orang kaya. Ulamanya jauh daripada orang miskin. Apa ini sudah terjadi apa belum? Allahu a'lam bissawab. Jadi ulamanya mendekati orang-orang kaya, dunal fuqara, tapi tidak mendekati orang-orang miskin. Yataghayyaruna 'alal ilmi, mereka cemburu atas ilmunya sebagaimana cemburunya perempuan atas suaminya. A'udzubillah. Kecemburuan ilmu. Ya, kalau orang lain alim, wah dia iri, itu namanya ada kecemburuan. Yaghdabu ahdum ala jalisihi, marah seseorang di antara mereka ulama tadi ala jalisihi, kepada kawan duduknya. Kayak anak-anakku ini duduk bersama saya, idza jalasa ghairahu, apabila duduk dengan ulama lain. Ya misalnya Rizki, siapa itu, Imat ngaji dengan saya sekarang, tiba-tiba besok dia ngaji pada kiai lain, saya marahin habis-habisan. Mengapa kau ngaji sama kiai itu? Apa ilmu saya sudah habis kau makan? Itu tidak boleh itu. Itu akan ada nanti ulama begitu tuh, yang memarahi muridnya kalau ngaji sama kiai lain. Sudah ada atau belum saya nggak tahu. Atau benci kalau muridnya itu belajar kepada kiai lain. Terpersilahkan, terbuka. Saya anjurkan kau setelah tamat itu Roman, ngajilah. Ke kiai ini ngaji, ke kiai ini ngaji, ke kiai ini. Tidak usah seperti itu. Ulaikal jabbarun, itulah orang-orang yang angkuh, orang-orang yang sombong. A'daur Rahman, itulah musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Musuhnya Allah yang semacam itu. Nah, ini sifat-sifat ulama semacam ini tulis dalam kitab Ihya ini.
untuk mengoreksi diri kita sendiri, termasuk diri saya sendiri. Nah, oleh sebab itu saya bacakan ini semua supaya menjadi rem yang pakem. Inilah barangkali yang saya sampaikan dalam kesempatan ini kepada anak-anakku. Insya Allah besok sore saya bicara soal liberalisme. Nanti lusanya saya sambung dengan sekularisme, saya sambung dengan pluralisme, supaya anak-anakku mengerti dan memahami itu semua yang sedang ngetren di tengah-tengah masyarakat. Marilah kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan Allah menerima segala ibadah kita dalam bulan suci Ramadan ini, dan mudah-mudahan malam ini, malam 27 Ramadan, mudah-mudahan kita dikuatkan menjalankan zikir hatta matla'il fajr, sampai nanti mendekati fajar. Dan mudah-mudahan Allah yang memiliki langit dan bumi dan segala isinya, ya Allah, ya Allah, ya Malikal Mulki, ya Dafi'al Bala, ya Dafi'al Bala, ya Dafi'al Bala, idfa'nal bala wal waba wat ta'un wa virus corona, ya Allah, min baladina hada khassah wa min buldanil muslimina ammah, ya Hayyu ya Qayyum, ya Aziz ya Ghafar, ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Tawwab, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.